A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adikku sekalian, hari ini sangat bergembira sekali saya bahwa hari ini saya bisa menyampaikan kembali sedikit tentang materi seni budaya. Nah, untuk kelas 11 ini yang akan saya bahas pertama adalah tentang berapresiasi seni rupa. Nah, ini ada di bab 1 ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menilai dan menghargai sebuah seni itu. Oke, untuk mengefektifkan waktu, sebelum kita memulai, sama-sama kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Langsung aja saya akan presentasikan bahwa di depan adik-adik sekarang ada buku ya. Ini bisa kalian lihat di buku yang sudah kalian download, yaitu di Google Classroom. Di sana sudah tersedia tentang buku yang akan kita pakai. Nah, di dalamnya itu yang bab satunya ini isinya. Dan saya ingatkan kembali kepada adik-adik, jika ingin keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan pakai sabun. Karena perlawanan kita atau perang kita melawan virus corona belum berakhir. Virus ini masih ada dan kebiasaan kita harus kita rubah, yaitu menjaga agar lebih bersih lagi, menjaga lingkungan kita dan diri kita agar lebih bersih lagi. Ya, kita masih belajar menggunakan Google Classroom. Kita langsung masuk ke materi bab pertama, yaitu berapresiasi seni rupa. Nah, apresiasi itu adalah aktivitas mengindra atau menilai. Jadi menggunakan penilaian kita, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita melihat sebuah karya, melihat sesuatu, itu kita akan langsung bisa menilai. Biasanya yang kita lihat buruk dan baik, indah ataupun jelek, seperti itu ya. Nah, disitulah kita sudah mulai langsung menilai. Baik itu sebuah lukisan yang kita nilai dengan mata kita, ataupun sebuah lagu yang kita dengar dengan telinga kita dan kita resapi, semuanya dimasukkan ke dalam pikiran, diresapi dalam hati. Itu adalah proses apresiasi seni rupa. Nah, langsung aja. Secara teori menurut Brent J. Wilson dalam buku Evaluation of Learning in Art Education, apresiasi seni memiliki 3 domain. Nah, ada 3 domain nih. Yang pertama yaitu perasaan. Kalau bahasa Inggrisnya feeling, feel, perasaan, rasa, perasaan. Nah, kita melihat sesuatu itu akan perasaan kita pasti akan tergugah. Misalnya, wah, perasaan nih lukisan serem banget gitu. Perasaan nih lukisan dingin banget, seperti itu. Nah, dalam konteks ini terkait dengan perasaan keindahan. Kalau kita lihat, wah, indah banget, ada hamparan taman bunga dalam gambarnya, seperti itu. Dan yang berikutnya adalah domain berikutnya, yang kedua, penilaian, valuing. Value ya, nilai tambah, penilaian terkait dengan nilai seni. Misalnya seninya itu sangat indah dan sangat keren, wow, pasti sudah mulai kita membahas tentang nilainya luar biasa gitu ya. Dan yang ketiga, domain yang ketiga itu empati, yaitu empathizing kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, terkait dengan sikap hormat kepada dunia seni perupa. Nah, jadi sikap hormat itu adalah kita mengagumi, mengapresiasi, dan kita mau memberikan sedikit simpati kita ke sana, itu sudah mengandung nilai sikap hormat. Nah, empathizing dalam hal di sini ya, terkait dengan sikap hormat kepada dunia seni rupa, termasuk kepada profesi perupa, pelukisnya, atau orang yang membuat karya seni rupa tersebut. Entahkah itu pepatung, pegrafis, pekeramik, pedesain, pekria, dan lain-lain. Nah,
karena kita tahu bahwa di situ ada kontribusi para seniman tersebut untuk masyarakat, nah, bangsa dan negara atau nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya. Nah, saya jelasin lagi bahwasanya para seniman itu sangatlah penting keberadaannya bagi sebuah negara, bangsa ataupun masyarakat. Karena itu kita harus menghargai dan menghormati. Seperti apa pentingnya? Contohnya misalnya dalam suatu masyarakat atau sebuah negara tidak ada senimannya, tidak ada mereka-mereka yang menjaga kelestarian seni dan kebudayaan, atau kita bilang seniman, maka simbol-simbol dari negara itu akan musnah. Maka negara tersebut bisa tidak dikenal oleh banyak negara-negara lainnya di dunia. Nah, itu cukup penting. Tapi kalau misalnya ada para seniman, contohnya mereka yang membuat Candi Borobudur, maka Indonesia dikenal dengan kehebatan kreasi para senimannya. Contohnya yang tadi Candi Borobudur misalnya, atau lagunya yang bisa booming, itu bisa dikenal oleh dunia. Oh, dari mana sini lagu? Dari Indonesia yang nyanyiin. Nah, itu bisa dikenal dengan dunia, dan kebudayaan serta adab bangsanya itu akan muncul. Oke, lanjut. Nah, dalam kita memberikan apresiasi serta penilaian terhadap karya seni ataupun para senimannya, ini sudah menunjukkan bahwa kita memiliki sifat simpati dan empati yang real, yang nyata. Jangan seperti ini, kalau kita melihat sebuah pameran, kita acuh aja gitu, bodo amat. Nah, itu berbahaya. Ataupun misalnya ada lukisan, kita tidak menilai itu sebagai sebuah yang menarik bagi kita, jadi kita cuekin aja misalnya, itu juga jangan. Tapi berilah kita lihat dan berilah penilaian. Kalau bisa kita lestarikan seperti itu. Nah, berikutnya adalah kita lihat di sini pengembangan sikap apresiatif seni rupa. Nah, pada hakikatnya kita semuanya memiliki rasa yang disebut sense of beauty. Nah, sense of beauty di sini, atau kita bisa bilangnya rasa keindahan dalam diri kita. Nah, kalau tadi kita sudah mulai bisa menghargai setiap hasil karya seni, sekarang sejatinya kita kembangin lagi. Pengembangan sikap menghargainya itu kita kembangkan lagi dalam diri kita. Contohnya dalam berbagai aspek. Karena sejatinya manusia sudah punya rasa keindahan atau sense of beauty. Contohnya seperti ini. Bila kita memilih pakaian. Nah, ini simple, sederhana. Kita memilih pakaian, pasti kalau atasannya warna biru, bawahannya kita nyari cocok yang agak gelap. Kita nggak mungkin nyari bawahan yang warnanya biasanya hijau terang, atau misalnya bawahannya kuning, itu terlalu tidak matching gitu ya. Begitu juga kepada yang putrinya sekalian, adik-adik yang putri, kalau misalnya memilih kerudungnya warna pink misalnya, pasti kita memilih baju pakaian bawahnya yang masih berhubungan dengan pink. Seperti itu. Memilih sepatu, atau kita dandan pakai make up ya, biasanya warna lipstiknya itu kita sesuaikan yang cocok dengan penampilan kita. Nah, seperti itu. Banyak hal-hal dalam seni, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, ini pun berkaitan dengan seni. Nah, contohnya tadi, lagi berdandan, berpakaian, cara kita bicara. Nah, cara bicara pun itu dinilai. Apakah bicara kita cocok atau tidak. Misalnya kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa gitu, tapi kita bicaranya bahasa gaul antar teman sebaya, pastikan itu tidak cocok. Nah, itu pun ada seni berbicara, gimana caranya agar bisa lebih terlihat enak dan cocok serta terlihat sopan ya. Nah, seperti itu dari segi berpakaian, segi berbicara, dari segi adab beradab. Nah, itu sangatlah penting. Oke, lanjut.
Nah, ketika kita membuat karya seni, entah itu sebuah lukisan, entah itu sebuah lagu, pasti kita sudah bisa menilai dalam diri kita bahwa itu bagus atau tidak. Ketika kita melihat lukisan, kita juga bisa menilai itu bagus atau tidak. Begitupun karya-karya seni yang bisa kita dengar atau bisa kita lihat, seperti perhiasan, lalu lain-lainnya, itu pun kita bisa menilai kalau mau pakai aksesoris ini cocok atau tidak. Nah, disitulah kita bisa lebih mengembangkan lagi kepada diri kita tentang sense of beauty, rasa keindahan. Nah, ini berkaitan dengan apresiasi, yaitu penilaian kita terhadap sebuah karya. Jadi karya itu banyak macam-macam. Kita dandan itu termasuk karya. Kita pakai sepatu itu termasuk karya, gitu, seperti itu. Nah, ini sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia dan tingkat dari tiap-tiap daerah. Kalau misalnya daerah yang masih pedalaman, hutan, pasti jarang orang mungkin yang menggunakan baju batik. Ya, tapi kalau kita ke kondangan, pasti menggunakannya baju batik. Di kota-kota besar ya, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan budaya dan seni, dan penilaian diri kita itu harus lebih kuat lagi. Karena kalau tanpa itu gawat. Misalnya kita kondangan nggak pakai baju kayak di hutan-hutan sana, peradaban di hutan, nah itu kan jadi daya tarik yang buruk ya. Jadi disinilah pentingnya sense of beauty kalian. Oke, lanjut ya, berikutnya adalah pengembangan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan. Wah, nih yang tadi saya ceritain, ini penting banget dalam sebuah bangsa, sebuah negara. Kita harus menghargai kepada profesi seniman ini. Karena tanpa adanya budayawan, tanpa ada seniman, ini sangat berbahaya sekali. Berbahayanya kenapa? Identitas bangsa akan hilang. Kalau bangsa yang sudah tidak memiliki identitas, itu akan mulai meredup, tidak dikenal oleh dunia. Nah, kalau udah nggak dikenal oleh dunia, ini bahaya ya. Bisa nilai mata uang kita bisa jatuh, produk kita nggak dikenal, nggak ada yang beli, segala macam efeknya itu luar biasa terhadap perekonomian negara tersebut. Dan contohnya nih, apresiasi seni budaya termasuk seni rupa sebagai bagian dari estetika, dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas kemampuan mengapresiasi keindahan serta harmoni, mencakup apresiasi dan ekspresi. Di sini kita bisa lihat ini mencakup ekspresi ya. Jadi ekspresi kebudayaan sebuah negara itu bisa dinilai oleh seseorang. Jadi masalah menghargai tidaknya negara lain terhadap negara kita itu tergantung budayawannya. Budaya kita dijaga apa enggak, kita punya budaya apa enggak. Kalau kita nggak punya budaya, kita nggak akan dihargai, kita bakal ditindas dan bakal dijajah. Lalu berikutnya adalah C, mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini penting nih. Ini merupakan sebuah pondasi. Ini pondasi yang sangat hebat, perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat, dan merupakan investasi negara tersebut untuk masa depannya. Contohnya, kita anak muda di Indonesia kalau lewat itu bilang permisi gitu kan. Nah, itu merupakan investasi untuk masa depan, karena itu sudah mulai menghargai sesama manusia. Kalau budaya itu tidak dijaga, kedepannya orang akan acuh tak acuh, masing mementingkan urusannya sendiri-sendiri. Negara kita kalau misalnya seperti itu bisa melakukan peperangan besar nantinya. Nah, itu sangat berbahaya untuk kedepannya. Mereka saling gontok-gontokan, mereka saling berkelahi karena tidak ada sifat-sifat kebudayaan yang baik seperti tenggang rasa, sopan santun, dan sebagainya. Seperti itu. Ini sangat penting jadinya mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kebudayaan memiliki 3 wujud: kebudayaan sebagai konsep, kebudayaan sebagai aktivitas, dan kebudayaan sebagai artefak. Nah, ini luar biasa nih. Kalau sebagai konsep, budaya itu adalah sebagai yang tadi saya bilang investasi masa depan, ada konsepnya. Tapi kalau
kebudayaan sebagai aktivitasnya tadi perilaku bangsanya itu akan baik, sopan. Nah, kalau kebudayaan sebagai artefak ini peninggalan-peninggalan sejarah. Sepertinya Candi Borobudur, candi-candi yang lain atau hal-hal lain yang sifatnya kebendaan, ini adalah merupakan artefak. Oke, kita akan lanjut lagi karena waktu saya sudah mulai menipis. Hari ini sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.